Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mata kuliah Psikologi Industri dengan judul materi Kondisi Kerja dan Psikologi Rekayasa. Baiklah, sebelum itu izinkanlah saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Debbie Anggetasari, yang kedua ada Nur Maladewi, yaitu saya selaku moderator, dan yang ketiga ada Siti Wahyuni, yang keempat ada Siti Zahara atau Hiro, yang kelima ada Yoga Dwi Prabowo. Baiklah, untuk materi pengertian kondisi kerja dan psikologi rekayasa akan saya jelaskan. Kondisi kerja adalah serangkaian kondisi atau keadaan lingkungan kerja dari suatu perusahaan yang menjadi tempat bekerja dari para karyawan yang bekerja di dalam lingkungan tersebut. Yang dimaksud di sini adalah kondisi kerja yang baik, yaitu nyaman dan mendukung pekerja untuk dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik, meliputi segala sesuatu yang ada di lingkungan karyawan yang dapat mempengaruhi kinerja serta keselamatan dan keamanan kerja, temperatur, kelembapan, ventilasi, penerangan, kebersihan, dan lain-lain. Oke, selanjutnya adalah pengertian psikologi rekayasa, merupakan ilmu yang mempelajari interaksi manusia, mesin, lingkungan yang dibutuhkan untuk menunjang pekerjaan sehingga dapat sesuai dengan kebutuhan dan keinginan tenaga kerja. Baik, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu manajemen ilmiah yang akan dibacakan oleh Debbie Anggetasari. Kepada Debbie, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Debbie Anggetasari. Di sini saya akan membahas mengenai manajemen ilmiah sebagai salah satu pelopor psikologi kerekayasaan. Manajemen ilmiah dikembangkan oleh Frederick B. Taylor. Manajemen ilmiah merupakan suatu pendekatan klasik yang menekankan penerapan prinsip-prinsip ilmiah, termasuk peningkatan efisiensi, kinerja, dan produktivitas melalui analisis rasional terhadap komponen-komponen produksi. Manajemen ilmiah menghendaki adanya pembagian tugas menjadi elemen-elemen yang lebih kecil untuk menjamin suatu pekerjaan dapat diselesaikan. Tujuan dari pembagian tugas menjadi elemen-elemen yang lebih kecil adalah agar suatu pekerjaan dapat diselesaikan secara efisiensi dan cepat. Adapun 4 prinsip manajemen ilmiah. Yang pertama ada menghilangkan sistem coba-coba dan menerapkan metode-metode ilmu pengetahuan di setiap unsur-unsur kegiatan. Yang kedua ada memilih pekerjaan terbaik untuk setiap tugas tertentu. Selanjutnya, memberikan pendidikan dan pelatihan kepada para pekerja. Yang ketiga, setiap petugas harus menerapkan pengetahuan di dalam menjalankan tugasnya. Dan prinsip yang terakhir, harus dijalin kerjasama yang baik antar pemimpin dan pekerja. Oke, terima kasih Debbie. Selanjutnya materi ketiga yaitu analisis waktu dan gerak yang akan dibacakan oleh Yoga Dwi Prabowo. Kepada Yoga, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Yoga Dwi Prabowo. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai analisis waktu dan gerak. Analisis waktu dan gerak yang dikembangkan oleh Gilbert menekankan pada gerakan yang perlu dilakukan untuk mencapai pelaksanaan kerja dalam waktu yang lebih cepat. Karena dalam bekerja ditemukan banyaknya gerakan-gerakan yang tidak perlu ditampilkan yang akan membuat penyelesaian kerja menjadi semakin lama, sehingga perlu diberikan penyederhanaan dan pembakuan kerja. Oke, terima kasih Yoga. Materi selanjutnya yaitu kondisi kerja yang akan dibacakan oleh Siti Wahyuni. Kepada Siti Wahyuni, saya persilahkan. Saya Siti Wahyuni akan membacakan materi mengenai kondisi kerja. Jadi, kondisi kerja adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi kinerja dan produktivitas kerja dalam berbagai hal. Nah, lingkungan kerja dapat memberikan dampak positif dan dampak negatif terhadap produktivitas dan motivasi kerja karyawan di perusahaan. Lalu, lingkungan kerja juga dapat memfasilitasi
kinerja karyawan yang memiliki peran dalam menyelesaikan tugas maupun pekerjaan, atau bahkan dapat menjadi hambatan yang mengganggu kinerja karyawan dalam perusahaan. Selanjutnya, ada pun hal-hal yang menjadi bagian dari kondisi kerja, yang diantaranya yang pertama, kondisi fisik kerja, yakni lingkungan kerja yang berupa lokasi, fasilitas, dan rancangan gedung perusahaan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi fisik kerja, yang pertama ada iluminasi atau penerangan atau kadar cahaya dalam penerangan. Yang kedua itu ada warna yakni dalam bekerja, yakni musik yang mengiringi kerja yang dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang kedua ada kondisi lama waktu kerja. Kondisi lama waktu kerja terbagi menjadi 4. Yang pertama jam kerja, yang kedua kerja pada waktu tetap, yang ketiga 4 hari minggu kerja, dan yang keempat jam kerja lentur. Yang ketiga ada sistem mesin manusia. Sistem mesin manusia adalah sistem di mana kedua komponen harus bekerja sama dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan. Adapun kedua komponen tersebut yaitu komponen mesin dan komponen manusia. Nah, kedua komponen tersebut tidak akan berarti tanpa komponen lain sebagai pelengkapnya. Terdapat 2 macam sistem mesin manusia, yang diantaranya sistem mesin manusia yang berikal terbuka atau open loop, yaitu sistem memasuki titik tertentu, membuat mekanisme pengendali bekerja dan terjadilah sebuah kegiatan tertentu. Yang kedua, sistem mesin manusia yang berikal tertutup atau closed loop, yaitu sistem yang dapat mengatur dirinya sendiri. Yang keempat ada penyajian informasi, yakni penyajian informasi yang disampaikan melalui paraga visual dan paraga auditori yang diusahakan disampaikan dengan mudah diterima dengan tepat. Yang kelima ada fungsi-fungsi kendali, yakni informasi yang diolah lalu mengambil tindakan, dan tindakan ini dilakukan melalui suatu kendali. Contoh misalnya tombol atau pengungkit. Nah, kedua alat kendali tersebut dirancang agar dapat mempunyai dampak yang penting dan bermanfaat untuk ketepatan, kecermatan, maupun kecepatan tindakan tenaga kerja dalam bekerja saat mengoperasikan mesin. Terima kasih Siti Wahyuni. Baiklah, materi terakhir yaitu tujuan psikologi rekayasa yang akan dibawakan oleh Siti Zahara Athohiro. Kepada Siti Zahara, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Siti Zahara Athohiro. Menurut Japanese ASIH 2009, psikologi rekayasa itu memiliki tujuan untuk membantu membuat rancangan peralatan, tugas, tempat kerja, serta lingkungan kerja yang dapat menjadi kolaborasi yang tepat bagi kemampuan dan keterbatasan dari kerja karyawan. Sedangkan untuk tujuan kita mempelajari dari psikologi kerekayasaan ini adalah agar kita dapat mengetahui bagaimana rancangan dari peralatan, tugas-tugas, tempat kerja, lingkungan kerja, agar kita dapat mengkondisikan sedemikian rupa sehingga menunjang kemampuan dan keterbatasan dari tenaga kerja yang kita miliki. Baik, terima kasih Siti Zahara dan rekan-rekan saya. Kami rasa sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.